bikin apa Mbak? Dengan digoyang-goyang. Atau dijadikan nasi tiwul Kak, atau dijadikan tiwul manis. Kalau kata chefnya ada smoky-smokinya. Betul. Sate blater itu perbedaannya dia nggak pakai sambal dan kecap Kak. Jadi benar-benar pucat. Memang kesannya pucat Kak. Kayak apa sih ini? Tapi begitu digigit, pasti ketagihan Kak. Banyak kok yang balik-balik sampai 3-4 kali. Satu kata untuk acara Pasar Kangen di TBY 2025 ini apa kakak-kakak semua? Meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Sore hari ini, hari Senin 22 September 2025, kita pengen jalan-jalan lagi. Kali ini kita akan mengunjungi lagi event tahunan Pasar Kangen Jogja 2025. Nah, sore ini hingga malam nanti kita akan melihat lagi suasana dari event Pasar Kangen Jogja 2025 di hari yang kelima. Nah, perjalanan sore ini dimulai dari Jalan Malioboro Yogyakarta, dilanjutkan dengan berjalan kaki di jalur pedestrian Jalan Margomulyo, selanjutnya dari pertigaan Jalan Pabringan kita akan berjalan ke arah timur menyusuri Jalan Pabringan atau sisi selatan Pasar Beringharjo Yogyakarta menuju Jalan Sriwedani. Nah, lokasi dari Pasar Kangen Yogyakarta 2025 berada di Taman Budaya Yogyakarta TBY, Jalan Sriwedani nomor 1, Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta. Nah, salah satu keunikan dari Pasar Kangen Jogja adalah terdapatnya berbagai macam kudapan atau kuliner Nusantara zaman dulu yang saat ini sudah sangat langka dan sulit sekali dijumpai keberadaannya, sekalipun di pasar-pasar tradisional. Nah, event ini seolah menyatukan kuliner atau kudapan zaman dulu tadi di satu lokasi, yaitu Pasar Kangen Jogja 2025. Nah, seperti apa dan bagaimana suasana Pasar Kangen Jogja di hari yang kelima malam ini? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami ke Pasar Kangen Jogja 2025. Nah, saat ini kita sedang berada atau melintas di depan Pasar Beringharjo Yogyakarta, yaitu pasar tradisional terbesar di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, selanjutnya dari Jalan Pabringan kita akan berjalan ke arah timur menuju Jalan Sriwedani. Nah, posisi kita sekarang sudah berada di Jalan Sriwedani ya. Di sebelah kanan kita ini adalah Taman Budaya Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Sriwedani nomor 1, Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta. Nah, perlu kami sampaikan ya bahwa Pasar Kangen Jogja 2025 diselenggarakan dari tanggal 18 September sampai dengan tanggal 24 September 2025. Pasar Kangen Jogja dibuka mulai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 22 atau jam 10 malam. Nah, di event Pasar Kangen Jogja 2025 terdapat 218 pedagang yang terdiri dari 152 pedagang kuliner dan 66 pedagang kerajinan ataupun barang antik yang berhasil lolos dalam proses kurasi dari 1136 pendaftar. Nah, peserta yang lolos dalam proses kurasi dipilih melalui kriteria Pasar Kangen, yaitu kuliner berbasis lokal dan kreativitas pengolahan pangan berbasis bahan lokal ya. Selamat malam kakak-kakak bertiga. Maaf, dengan kakak siapa? Halo, aku Intan dari UGM, asalnya dari Salatiga. Aku Kinta dari UGM juga, asalnya dari Bondowoso, Jawa Timur. Aku Lola dari UGM juga, asalnya dari Jambi, dari Sumatera. Wow, bermacam-macam kota di Indonesia kak ya. Kakak-kakak bertiga tahu dari mana info ada Pasar Kangen 2025 di TBY ini kak? Dari TikTok taunya. Ya. Sudah berapa kali kakak-kakak bertiga mengunjungi Pasar Kangen di TBY ini kak? Baru sekali saat ini. Pertama kita banget ini. Iya. Wow, baru pertama kali kak ya. Dan sebenarnya agak mendadak juga, baru kemarin jadiannya ya, terus sekarang langsung kemarin jadi lihat langsung gas.
Oh iya, ayo guys, beneran kejadian. Oh, kesannya bagaimana pertama kali melihat atau mengunjungi Pasar Kangen 2025 ini Kak? Pertama tadi tuh kan lihatnya dari jalanan, terus loh ini kok nggak kayak yang di video, ternyata kita salah masuk, harusnya masuknya lewat pintu yang ada gapuranya kayak gitu. Terus pas masuk ramai banget ternyata, terus lihat banyak ini jajanan jadul, terus apa ya, jajanan yang kita belum pernah dengar juga gitu. Seru sih. Iya, seru banget, pengalaman yang menarik. Tadi tuh niat-niat sih dari tenannya, terus jadi hiasan-hiasannya, dari papannya untuk judul per makanannya tuh dibuat berdasarkan sesuai dengan apa makanannya seperti itu. Lalu juga apalagi ya, tadi tuh ada beberapa penjualnya yang pakai batik, lalu mukanya ada yang dilukis, jadi sangat menarik bagi kita untuk jadi explore. Ingin jajan. Iya betul ya. Sangat menarik dan worth it untuk dikunjungin sih. Semua jajanannya tuh murah, terus juga unik-unik untuk di semua kalangan, anak-anak sampai yang udah dewasa atau yang ibu-ibu, yang orang tua juga semuanya masuk di lidah semua umur. Mantap, Pasar Kangen Jogja. Satu kata untuk Pasar Kangen 2025 di TBY ini apa Kak? Kalau aku istimewa sesuai Jogjanya, karena semua ada, tidak hanya dari makanan khas Jogja tapi hampir dari setiap daerah ada. Dari saya gemes karena perintilan-perintilannya tuh sangat niat, sangat lucu dan jadi menarik buat estetik juga untuk di-upload di Instagram nanti. Kalau dari aku rame. Di sini vibes-nya emang rame banget dan nyenengin banget sih, kayak mood booster banget di sini tuh. Oke, kakak-kakak bertiga, terima kasih banyak atas waktunya Kak ya. Sukses selalu Kak, makasih banyak. Nah teman-teman, Pasar Kangen Jogja 2025 mengusung tema nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur, yang berarti menanam apa yang dimakan, makan apa yang ditanam. Nah, tema ini menjadi ajakan bagi masyarakat untuk menghidupkan kembali kedaulatan pangan melalui pemanfaatan bahan baku lokal. Nah, selama sepekan pengunjung akan dimanjakan dengan beragam kuliner tradisional khas Yogyakarta dan kuliner Nusantara yang seluruhnya menggunakan bahan dasar lokal dengan cita rasa autentik berbahan hasil bumi sendiri. Nah, melalui Pasar Kangen Jogja 2025 ini seakan kita akan dibawa bernostalgia ke tempo dulu ya. Pasar Kangen ini mengingatkan kita akan beragamnya jajanan ataupun kuliner tradisional tempo dulu yang mungkin saat ini sangat sulit dijumpai lagi keberadaannya. Nah, Pasar Kangen juga menghadirkan aneka kuliner tradisional Nusantara yang sangat unik dan jarang dijumpai ya. Nah, malam ini meski bukan weekend, tapi luar biasa teman-teman, pengunjung ternyata tetap sangat ramai sekali ya. Nah, meski sangat ramai, namun terlihat animo masyarakat juga cukup tinggi ya di beberapa tenan, sampai harus antri ya untuk mendapatkan kuliner favorit. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada beberapa tenan yang mesti harus antri ya jika kita ingin mendapatkan kuliner tersebut ya. Antara lain di sini ada dawet ireng, kemudian ada minuman jadul limun ya, dan ada cara bikang Bu Kristi yang lokasinya ada di depan kita. Selamat malam. Iya Kak, selamat malam. Wow, dengan Mas siapa? Saya Mas Agassi dengan outlet sate blatternya Kak. Masnya sebagai salah satu UMKM yang berjualan di Pasar Kangen 2025 di TBY ini, Ya. menjual produk atau makanan apa Mas? Kita ada sate blatter Kak, seperti ini looknya, dengan apa ya, daging yang mungkin sedikit tebal sih Kak, perbedaannya ya. Terus dia dibumbu marinasi Kak dari satu malam sebelumnya. Jadi bumbu sudah meresap ke daging dengan bumbu-bumbu seperti pada umumnya sih, kayak ketumbar, kayak merica dan lain-lainnya itu. Lalu ditusuk, baru ditusuk. Jadi setelah dimarinasi, baru satenya ditusuk, dagingnya ditusuk Kak.
begitu. Kalau untuk sate blater itu sate dari daging apa mas? Dari daging ayam kak. Ya sebenarnya banyak sih kak. Ada sapi, ada kambing. Cuma kita belinya yang simpel-simpel aja. Begitu. Lalu kenapa dinamakan sate blater enggak sate ayam atau bagaimana mas? Sate blater itu diambil dari nama daerah Blater kak. Daerah Blater itu salah satu di Purbalingga. Jawa Tengah ya mas ya? Iya betul. Kurang lebih gitu. Terus penyajiannya dengan bumbu kacang kak. Bumbu kacangnya ada sedikit campuran santan kak. Yang membedakan seperti itu. Nah ini jadi dibilang kental enggak, cuma gurih kak. Gitu. Jadi pas buat dimakan tuh pas kak. Lalu kalau untuk perbedaan sate ayam Madura dengan sate blater itu terletak di apanya mas? Nah menarik nih. Kalau sate blater itu perbedaannya dia nggak pakai sambal dan kecap kak. Jadi benar-benar pucat. Memang kesannya pucat kak. Kayak apa sih ini, apa sih ini. Tapi begitu digigit, pasti ketagihan kak. Banyak kok yang balik-balik sampai 3-4 kali di sini. Pokoknya jangan lupa deh datang deh di Pasar Kangen Yogyakarta. Lalu kesannya bagaimana masnya mengikuti acara Pasar Kangen 2025 di TBY ini mas? Kesannya keren sih, antusiasnya banyak banget kak. Dan sekarang pedagangnya lebih inovatif. Dan yang jelas ramah lingkungan kak, karena tidak boleh memakai plastik. Jadi dia harus pakai kertas. Dan misalkan ada styrofoam tidak diperbolehkan kak. Dan yang paling menarik, harga maksimal 20.000 kak. Di atas itu udah nggak boleh, udah di-cut sama pihak Pasar Kangen. Kalau untuk sate blater sendiri, satu porsinya harganya berapa mas? Untuk sate blater, satu porsinya harga 15.000 kak. Udah 5 tusuk dan lontong. Nah untuk antusias pembeli di tempat masnya di hari ini, hari Senin tanggal 22 September ini bagaimana? Lumayan oke sih kak. Kita udah refill 1 kali nih. Wow, Masya Iya, Allah, baru lumayan ya mas ya? Iya benar, baru setengah hari kak istilahnya kan. Ya, terima kasih banyak mas atas waktunya. Terima kasih kak. Ik vind het wel leuk. Ik vind alles nog een beetje dubieus eigenlijk. Ja. Als de chauffeur al een beetje zei. Nah selanjutnya kita akan mengunjungi kuliner berikutnya, yaitu kuliner unik yang berasal dari Bantul ya, yaitu adrem atau tolpit ya. Selamat malam ibu. Iya, selamat malam. Mau dengan ibu siapa? Saya Rita. Sebagai salah satu UMKM yang berjualan di Pasar Kangen 2025 di TBY ibu ya. Iya. Tempat ibu berjualan makanan apa ibu? Ini adrem. Adrem itu makanan dari mana ibu? Makanan khas Bantul dari tepung beras, gula merah dan kelapa. Biasanya adrem ini apakah ada dijual di pasar-pasar tradisional atau ada acara-acara tertentu aja ibu? Ada di pasar tradisional banyak. Cuman untuk yang khas kami ini hanya ada di Pasar Turi Bantul. Lalu di hari ini, hari Senin tanggal 22 September, antusias pembeli yang membeli adrem di tempat ibu bagaimana? Ramai sih mbak, banyak yang suka, banyak yang kembali lagi karena sudah mencoba. Kalau untuk proses pembuatan makanan adrem sendiri bagaimana ibu? Prosesnya ini pakai proses lama ya mbak. Adonan diendapkan dalam 1 malam, setelah itu dimasak setengah matang, baru digoreng ulang. Jadi makanan ini awet karena dimasak 2 kali. Terima kasih banyak ibu atas waktunya. Semoga yang beli adrem di tempat ibu selalu banyak ibu ya pembelinya ya. Terima kasih. Kondersami. Nah teman-teman, seperti inilah suasana. Ini lokasinya di sisi barat ya dari Taman Budaya Yogyakarta, dan terlihat makin padat ya di area ini. Dapat 3, monggo, dapat 7. Silakan lebih jeronya. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Mau dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Nova.
sebagai salah satu UMKM yang berjualan di Pasar Kangen 2025 di Taman Budaya Yogyakarta ya Bapak ya? Iya. Lalu tempat Bapak menjual makanan atau minuman apa Bapak? Ini saya menjual lempeng juru, Kak. Lempeng juru ini dari mana asalnya Bapak? Ini dari Gunung Kidul, Kak. Dari Gunung Kidul, tepatnya di Gunung Kidul. Kalau untuk lempeng juru sendiri itu terbuat dari apa aja Bapak? Dari singkong. Proses pembuatannya seperti apa Bapak? Nah, prosesnya itu singkong dikukus dulu, terus dibuat jadi getuk. Kalau udah gitu nanti diambil kecil gitu terus digilas pakai botol atau pakai kayu yang bulat itu sampai tipis, kemudian baru dijemur. Prosesnya alami, Kak. Kalau untuk lempeng juru itu apakah dijual di pasar-pasar tradisional ataukah ada acara-acara tertentu saja adanya Bapak? Kalau untuk saya pribadi itu jualnya hanya di event-event aja, event terutama Pasar Kangen. Kalau selebihnya kalau yang di pasar setahu saya hanya bahan mentahnya, Kak. Ada yang jual bahan mentahnya. Dan festival kemarin juga festival gudeg juga kita ikut. Yang di Alkit ya Bapak? Iya, yang di Alun Kidul, iya. Lalu tempat Bapak sendiri menjualnya satu porsi harganya berapa Bapak? Kita jualnya 10.000 dapat 3, tapi kita juga kasih bonus, Kak. Harga spesial 10.000, nanti kita tetap kasih bonus. Wah, Masya Allah, baik banget. Ya. Lalu kalau untuk antusias pembeli di hari Senin tanggal 22 September ini bagaimana Bapak? Tempat Bapak? Luar biasa, Kak. Iya, dari awal sampai sekarang luar biasa. Khususnya Pasar Kangen luar biasa. Meningkat terus, Kak, ini, Kak. Alhamdulillah sekali Iya. ya Bapak ya. Saya beli satu porsi aja yang hangat bisa Bapak? Bisa? Jadinya di sini fresh digoreng ya? Iya, ini kebetulan Oh, iya, baru iya, turun iya. dari gorengan. Iya. Wow. Ini masih hangat semua, Kak. Iya Bapak. Ya. Kalau untuk lempeng juru sendiri itu biasanya di tempat Bapak dikasih topping atau dikasih apa Bapak? Oh, kita kasih juruh, Kak. Juruhnya kita ada juruh manis sama juruh pedas manis. Kalau untuk Yang biasa kita untuk best seller kita itu manis. Dari 2023 kita pakai manis. Tapi 2025 kita mencoba mengeluarkan varian baru pedas manis. Ini ya, Kak ya. Oh, ya. Sudah saya siapkan. Manisnya 2. Monggo, silakan. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga Bapak sekeluarga selalu sehat dan Amin. lempeng jurunya setiap hari makin banyak yang beli Bapak ya. Manis Bapak. Mari silakan yang haus, yang haus. Mari silakan. Oh, yang mukul gong ternyata haus. Nah teman-teman, saat ini posisi kita masih berada di sisi barat ya dari Taman Budaya Yogyakarta. Di sini ada mendoan ngapak, yaitu kuliner tempe mendoan yang berasal dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ya. Kemudian di sebelahnya ada kuliner unik lainnya, yaitu lontong kupang. Jadi lontong kupang adalah kuliner ikonik dari Jawa Timur. Hidangan ini paling terkenal di kota Sidoarjo yang juga dikenal sebagai kota Delta dan juga cukup populer kuliner ini di Surabaya. Nah, nama kupang ini mengacu pada kerang laut kecil atau remis yang menjadi bahan utama ya. Jadi bukan kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, bahan utama yang digunakan di sini adalah kupang putih atau Potamo corbula fasciata, yaitu hewan laut bertubuh lunak moluska semacam kerang berukuran kecil sebesar biji jagung. Nah, kupang yang telah dikupas dan dimasak kemudian ditambahkan lontong dan lento, kemudian diberi kuah petis dan sedikit perasan jeruk nipis. Dan untuk menghidangkannya biasanya dipadukan dengan sate kerang ataupun minuman air kelapa muda.
Nah, kuliner selanjutnya ini ada sego tiwul Gunung Kidul. Selamat malam Kak. Halo, selamat malam Kak. Mau bisa nggak waktunya sebentar Mbak? Iya boleh. Mau dengan Mbak siapa? Mbak Tini. Sebagai salah satu UMKM yang berjualan di Pasar Kangen TBY 2025 ini ya Mbak ya? Tempat Mbaknya berjualan makanan apa Mbak? Kalau di sana di warungnya Angkringan Besti itu ada nasi pecel, nasi sambal teri, terus nasi penyetan juga. Terus saya juga punya UMKM yang di belakang di situ street food jajanan kekinian, pisang sama nangka kembung Kak, nanti pakai topping gitu. Cuman kalau yang di TBY ini kan spesial makanan zaman dulu ya. Ini kebetulan saya dari Gunung Kidul, jadi saya saya ikutnya di Gatot Tiwul Kak. Ini lagi Lalu bikin baru tiwul. proses apa ini Mbak? Ini proses nginteri. Nginteri itu tepung yang udah dikasih air, terus biar jadi adonan untuk dijadikan nasi tiwul. Kayak gini Kak, diinteri itu nanti dipilih yang masih gede-gede ini diiniin lagi. Wow, jadi harus ini ya, ekstra ini ya, teliti ya? Iya. Ini kan Untuk nanti diinteri ini memilih-milih ya? fungsinya yang gede-gede kan ngumpul di tengah. Ya, setelah ngumpul di tengah nanti disamain rata kayak yang udah jadi lembut gitu. Biar nanti di situ nggak terlalu melenyek itu Kak, kalau misalkan ada yang gede-gedenya kayak gini. Lalu tempat Mbaknya selain jualan apa tadi? Gatot Tiwul tadi jualan apa aja di Pasar Kangen TBY 2025 Mbak? Jangan lombok ada Kak kayak gini. Ini untuk pendampingnya nasi tiwul. Ini dari tempe, lombok, terus nanti dikasih santan. Jadi sayur lombok kayak gudeg itu ada nasi krecek itu. Nah sama persis kayak gini Kak. Cuman kalau di Gunung Kidul itu lebih pedas, lebih banyak tempenya daripada kreceknya. Kreceknya hanya pendamping. Terus juga ada lalapannya Kak. Ini ada lempo Kak kalau di Gunung Kidul kan. Orang kerennya itu lencak. Terus ada kacang panjang, gereh asin, gereh petek. Ini untuk pelengkapnya nasi tiwul ini. Dan biasanya juga disambal bawang Kak. Itu untuk biar lebih pedas. Gitu. Karena nasinya udah gurih, memang pendampingnya itu harus pedas, jadi pakai sambal bawang. Gitu. Terus juga ada gatot. Gatot itu gagal total dari gaplek Kak. Gaplek yang dijemur. Cuman karena kehujanan jadi berjamur hitam kayak gini. Tapi malah bisa dijadikan makanan khas dari Gunung Kidulnya namanya gatot. Itu prosesnya nanti setelah kering kayak gini, nanti direndam selama 2-3 harian. Terus nanti dibilas berkali-kali sampai bersih airnya, terus dikukus kayak gini Kak. Nanti jadi gurih kayak gini, kalau mau dimanis tinggal ditambahin gula. Pakai gula Jawa atau gula pasir nanti jadinya gatot manis kayak gitu Kak. Kalau di Pasar Kangen 2025 ini tempat Mbaknya tadi ini ya Mbak ya, jualannya makanannya apa aja dan harganya berapa Mbak? Untuk nasi tiwul jangan lombok sama lalapan ada gereh asinnya 15.000 pakai besek nanti Kak. Terus juga ada pincuan, nanti ada tiwul manis sama gatot manis itu 10.000-an nanti pakai pincu. Terus nanti pakai besek 15.000 Kak. Boleh di mix antara gatot sama tiwulnya gitu. Makanan yang best seller atau paling banyak dibeli? Alhamdulillah semuanya best seller. Wow, Masya Allah. Peminatnya banyak. Apalagi kalau yang ini kan orang taunya umumnya itu kan cuma manis aja, dibikin tiwul ayu. Nah sedangkan kalau di Gunung Kidul itu kebanyakan untuk pengganti nasi putih. Orang dulu kan beli beras itu agak susah ya, apalagi orang-orang yang mungkin kekurangan ekonominya, jadi pakai hasil buminya. Apalagi ini temanya juga nandur sing dipangan, nandur apa sing dipangan gitu. Jadi ini benar-benar dari tanduran asli Gunung Kidul, telo, terus di PP, terus jadi tutup gaplek tanpa penget, tanpa tambahan apapun. Jadi benar-benar pure dari nandur gitu Kak, sesuai tema. Lalu kalau untuk Gatot Tiwul tadi memang makanan serat dan mohon maaf dan juga rendah kalori ya. Cocok untuk biasanya ada Gen-Z atau yang milenial itu pada mau diet itu cocok sekali Kak karena rendah gula, juga tinggi serat. Nah ini untuk awet untuk kenyangnya gitu. Dan juga ini untuk baik untuk kesehatan karena memperlancar pencernaan juga karena tinggi
serat gitu. Apalagi pendampingnya kan sayur-sayuran yang alami gitu, jadi lebih sehat tanpa ada pengawet. Oh Kak, yang gurih? Tiwul aja atau? Bentar ya Kak. Iya silakan Kak. Tiwul gurih. Yang gurih nanti lauknya kayak gini Kak. Mau komplit? Mau komplit. 15 ya Kak? Iya 15. Oh pakai sambal? Atau sayur lombok aja? Sayur lomboknya udah pedes? Pakai sambal. Itu udah habis. Iya kan sesuai tema. Ini juga kita ramah lingkungan juga yang digunakan Kak, karena dari panitia pun juga sangat menyarankan tidak pakai meminimalisir bahan-bahan dari plastik kayak gitu biar lebih sehat. Terus juga kita menaikkan UMKM kerajinan gitu, jadi kita pakainya lebih kekunoan biar lebih estetik juga. Iya benar Mbak, untuk memperkenalkan anak-anak zaman sekarang Gen Z kan yang pada mungkin belum tahu kerajinan tuh bambu tuh bisa dibikin kayak gini gitu. Itu juga kelihatan cantik estetik ya Mbak ya? Iya, apalagi dengan cocok dengan menunya gitu, karena menunya memang tradisional juga kekunoan ya? Ya, jadi memang makannya juga pakai tempatnya yang kerajinan-kerajinan tangan yang lebih kuno gitu. Kak, jangan lomboknya saya ini sendirian ya? Paling pas cuman untuk bikin kesan lauk sama kuah gitu Kak. Karena belum ada benar-benar kalau yang tembus itu belum bisa pakai yang alami. Jadi kalau untuk proses membuat tiwul dan gatot ini memerlukan waktu berapa lama Mbak? Kalau proses dari singkong jadi gaplek jadi tiwul itu lama banget, karena kan singkongnya itu dipanasinya berhari-hari jadi keringnya, terus nanti jadi gaplek, nanti digiling jadi tepungnya, terus nanti kalau udah jadi gaplek ini lebih cepat, tinggal digiling Pak jadi tepung, terus diinterin kayak tadi itu sekitar 10 menitan, terus dikukus juga sekitar 10 menit udah jadi. I knew it. Semuanya bisa ditumpah sendiri Kak. Oke. Ini udah ya Mbak? Ya, terima kasih. Kalau untuk proses mengukus apa tadi gatot dan tiwul itu memang harus sendiri-sendiri ya? Iya, Mbak, ya? Nanti kalau bercampur nanti sebenarnya bisa dipinggirin gitu. Cuman kan karena saya tiwulnya ada yang manis, ada yang gurih, jadi saya sendiri. Terus juga cara kukusnya juga dari kuno saya. Ini kan dandang kuno, boleh dilihat. Ini dari tembaga. Maaf ya Kak. Ini harganya lawasan lama ini. Kalau dulu pakai kayak gini kukusannya gede kayak gini. Jadi lebih cepat matang, pakainya kayu bakar. Cuman kan sekarang untuk lebih cepatnya pakai dandang yang lebih kecil ya, yang lebih panasnya lebih cepat. Kalau ini nanti lebih tamak, lebih panas lama. Ini dandang warisan dari nenek saya. Wow, saya bawa dari turun ya. Iya. Kalau dandangnya terbuat dari apa ini Mbak? Kelihatan beda ya? Tembogo kalau zaman dulu. Tembogo ya. Kuningan tembogo. Oh ya. Untuk ini bahan baku yang untuk digunakan untuk gaplek untuk tepung tiwulnya ini ada gaplek. Terus ini yang berjamur ini untuk bahan bakunya gatot ini yang kena hujan jadi berjamur, nanti hitam-hitam ini karena jamurnya ini tapi tidak mendemi dalam bahasa Jawa itu kayak beracun bahasa Indonesianya ya. Jadi ramah untuk dimakan dan malah lebih cetut-cetutnya kalau yang hitam kayak gini. Terus ini gatot gurih ini yang udah dikasih manis gula, ini yang gurihnya. Terus ini ada tiwul nasi tiwul itu pengganti nasi putihnya tadi. Yang nanti untuk lauknya ini ada ada ikan asin, gereh, petek. Ini ada cempoka atau lencak, ini ada kacang panjang mentah, ini ada sayur, tempe, sambal bawang juga. Nah ini untuk proses kukusnya Kak. Ini namanya kukusan zaman dulu. Ini dandangnya yang dandang udah modern, kalau zaman dulu udah pakai tembogo. Mohon maaf Kak, seperti apa Mbak? Oh iya. Ini yang setengah matang, tepungnya tadi yang udah diinterin tadi kayak gitu. Di sini yang udah mulai matang. Baunya masih ada kayak bau bahan bakunya. Saya beli yang ini Mbak yang 15.000 itu ya Mbak ya. Bisa ya hangat nggak Mbak? Bisa ini. Oh ya oke. Jadi biar itu bisa merasakan freshnya open kitchennya, smoky-smoky-nya bener Mbak. Kalau kata chefnya ada smoky-smoky-nya. Betul. Ini tadi apa Mbak? Tiwul gurihnya ya, terus dikasih ini grepetek, terus dikasih lalapannya, ada kacang panjang, ada cempoka, terus juga ada sambal bawangnya. Mau pakai sambal bawang ya? Iya, sambal bawang Mbak. Udah mau habis, saya udah ngulek berapa kali tadi. Oh ya, berarti memang enak ya? Orang-orang pengunjung di sini kebanyakan suka pedes juga ternyata. Iya.
gitu. Kalau Jogja kan identik dengan manis Iya, ya. benar. Pedas Iya. manis. Kalau di Gunung Kidul itu pedesnya pedes asin malahan begitu. Oh, iya Mbak. Jangan lombok. Oh iya benar. Jangan lombok, Mbak. Nah, banyak cabenya. Terus juga pedes. Saya Wow, kasih kelihatan. tahu ya. Terima kasih banyak, Mbak. Wow. Kelihatan ini ya banget ya, Mbak ya. Kelihatan banyak rempahnya, kecium juga. Tanpa benar-benar tanpa pengawet, asli semuanya. Hasil dari nandur itu tadi. Harganya tadi berapa, Mbak? Ini segini harganya 15.000 aja Kak, udah komplit, ada sayur, ada lalapan, ada ikan asin kayak gitu. Ya, saya ambil uangnya dulu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya. Ya. Monggo Pinara, monggo. Nah, apa? Bentar, Kak. Nah, kuliner berikutnya ini ada apem beras ya. Jadi di sini ada apem beras Bu Wanti yang mungkin saat ini sehari-harinya jualan di Pasar Ngasem Yogyakarta. Bagi teman-teman yang pernah ke Pasar Ngasem, pasti apem beras Bu Wanti tidak asing lagi. Nah, apem ini adalah makanan tradisional yang terbuat dari tepung beras yang didiamkan semalam dengan mencampurkan telur, santan, gula, dan tape, serta sedikit garam, kemudian dibakar atau dikukus ya. Bentuknya mirip serabi tapi lebih tebal. Nah, kata apem berasal dari bahasa Arab yaitu afum atau afum yang memiliki arti ampunan. Dalam tradisi Jawa, kue apem memiliki filosofi yaitu memohon ampunan kepada Sang Pencipta. Kue apem sangat lekat dalam ritual upacara tradisional dan biasanya digunakan pada acara syukuran seperti upacara selama kehamilan, sunatan, ataupun pernikahan. Mari Kakak, ini ada tester sawut. Selamat malam, Ibu. Selamat malam Kakak. Mau dengan Ibu siapa? Saya Ibu Momo. Sebagai salah satu pedagang UMKM yang berjualan di Pasar Kangen TBY 2025 ini, Bu ya. Iya. Tempat Ibu berjualan makanan apa saja, Ibu? Kami menjual sawut, telo deplok, kluwo, es tape, sama tape panas. Tapi yang paling the best telo deplok. Yang paling best seller, paling banyak dibeli pengunjung, Ibu ya? Telo deplok karena bahasa kerennya fish cassava. Wow, iya keren ya, Bu ya. Lalu kalau untuk makanan yang Ibu jual ini makanan dari mana, Ibu? Dari Indonesia, ya tradisional Jawa ya. Lalu tempat Ibu harganya berapa saja dan makanannya apa saja, Ibu? Untuk sawut 6.000, telo deplok 10.000, kluwo 5.000, es tape 10, tape panas 8.000. Terus murah. Murah dan tentunya sehat, Ibu ya? Ya, betul. Ini es tape. Seperti ini buahnya. Saya nanti beli es tapenya satu, Ibu ya? Oke, siap. Lalu bagaimana Ibu antusias pembeli di hari Senin tanggal 22 September yang membeli di tempat Ibu? Alhamdulillah cukup ramai semua produk kami laris manis, sold out. Lalu kalau untuk produknya apa saja, Ibu? Mohon maaf, ada ininya Ibu makanannya? Ini? Tinggal sawut, yang lainnya sudah sold out. Keluarnya juga udah habis. Kalau untuk sawut sendiri itu makanannya itu terbuat dari apa dan proses memasaknya berapa lama, Ibu? Sawut itu terbuat dari singkong yang kita serut, setelah itu kita kukus kira-kira sekitar 30 menit. Dicampur dengan kelapa. Seperti itu. Dan kita menyajikan dengan seperti ini. Ini kedelai bubuk. Karena kenapa kita memakai kedelai bubuk? Karena supaya orang-orang yang menderita diabetes tetap bisa menikmati untuk mencegah diabetes. Inovasi baru, Kakak. Dan pastinya enak dan sehat, Ibu ya? Ya, kita mencari sehat untuk meminimalkan diabetes. Lalu kalau untuk di Pasar Kangen TBY ini tempat Ibu sudah berapa kali mengikutinya, Ibu? Kita baru first time. Wow, baru pertama kali, Ibu ya? Iya, baru pertama kali mengikuti event ini. Kesannya bagaimana Ibu bisa mengikuti atau bisa terseleksi di acara Pasar Kangen ini, Ibu? Cukup bahagia bisa masuk ke event ini. Cukup senang.
beli yang bestseller tadi apa Ibu? Estape. Ya, estape aja Ibu ya. Bisa tester sama Oh ya. monggo. Oh, ini sawut Ibu Iya, ya. ini untuk testernya. Ini testernya, monggo Oh, bisa ya. dicoba. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama kakak. Terima Semoga- kasih. Terima kasih kembali. Nah, berikut ini adalah pantauan udara di Taman Budaya Yogyakarta, dan semakin malam pengunjungnya semakin ramai teman-teman ya. Selamat malam kakak-kakak semua. Halo. Mau dengan kakak siapa? Intan. Ica. Rachel. Pengunjung dari mana kak? Kita semua dari UME. Dari mahasiswa UM ya kak ya? Iya. Tepatnya dari kota mana kak? Bekasi kak. Jepara. Jombang. Jakarta. Macam-macam kota di Indonesia kak ya? Iya. Kakak-kakak semua kenapa tertarik mengunjungi pasar kangen di TBY ini kak? Menarik banget, banyak jajanan tadi soalnya. Iya, bener banget. Penasaran sama apa aja yang di dia. Bener banget. Banyak barang-barang jadul juga kan. Bener banget. Seru banget. Kesannya bagaimana baru pertama kali mengunjungi pasar kangen ini kak? Seru banget sih, rame banget ternyata. Seru, seneng karena ketemu Baskara. Kan tadi ketemu loh. Seru banget ya, asik banget gitu ya. Lalu sudah wisata kulineran atau beli apa aja produk di pasar kangen Beli ini kak? mendoan. Sama es jeruk. soalnya ngantri ya, Iya. jadi bingung mau yang mana. Saking banyaknya menu jadi kita bingung mau beli yang mana. Tapi kayak enak. Iya. Satu kata untuk acara pasar kangen di TBY 2025 ini apa kakak-kakak semua? Meriah. Oke kak, makasih banyak atas waktunya. Sukses selalu kakak semua, selamat malam. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada sore hingga malam hari ini di Pasar Kangen Jogja 2025. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.